Cerita dimulai dengan seorang pria yang bernama Wogi yang bekerja sebagai satpam di sebuah gudang. Saat itu kekasihnya yang bernama Monica memberitahu bahwa dia sedang tidak enak badan. Kemudian tak berserang lama teman Bogi datang untuk melakukan pergantian shift sehingga ia bisa pergi menjenguk Monica di tempat kosannya. Sebelum pergi menjenguk Monica, ia terlebih dahulu pulang ke rumah untuk meminta izin kepada ibunya bahwa ia akan menjenguk kekasihnya yang sedang sakit. Sang ibu pun kemudian menitipkan buah untuk Monica. Tetapi sebelum Bogi sampai di tempat sang kekasih, ternyata Monica lebih dulu didatangi oleh seorang pria yang bernama Raji. Raji merupakan anak dari pimpinan sebuah ormas yang berpengaruh. Di sini ia kemudian menawari Monica dan teman-temannya sebuah pekerjaan yang mana gajinya cukup lumayan besar. Monica yang dulunya hanya bergaji pas-pasan langsung senang dan bahagia karena nantinya ia akan dapat memenuhi semua kebutuhan adik-adiknya yang telah lama menjadi yatim piatu. Lalu di saat Raji mengajak Monica dan teman-temannya untuk merayakan kesepakatan itu, Monica justru mendapatkan telepon dari bosnya, di mana bosnya tersebut marah kepada Monica karena tidak masuk kerja tanpa izin ke bosnya terlebih dahulu. Kemudian Raji yang melihat peluang emas itu lalu mengajak Monica untuk bercocok tanam di kamar Monica. Awalnya Monica menolak, namun demi mendapatkan uang dan pekerjaan dari Raji, ia pun akhirnya membiarkan Raji untuk membasahi serabi lempitnya. Namun sayangnya di saat Raji dan Monica sedang melakukan bercocok tanam di kamar Monica, Bogi pun tak sengaja melihat kegiatan mereka dari jendela yang akhirnya membuat Bogi meneteskan air mata. Kemudian Bogi yang sudah sangat emosi dan hilang akal sehatnya, ia langsung mencoba untuk melukai Raji dengan memukulnya hingga tak sadarkan diri. Melihat Raji yang sudah tak sadarkan diri, Bogi pun langsung kabur dan bergegas untuk pulang ke rumahnya. Saat di rumah, ia bercerita semuanya kepada sang ibu tentang kejadian tersebut. Kemudian ibunya yang takut jika anaknya terkena masalah hingga masuk penjara, ia langsung mengajak Bogi untuk menemui pamannya yang bernama Marlon, di mana pamannya sendiri merupakan seorang bos mafia. Setelah sang paman yang bernama Marlon itu mengetahui inti permasalahan dari Bogi, ia langsung bergegas mengajak ke